Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran berdoa terlebih dahulu ya, dengan harapan semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini anak-anak diharapkan yang pertama, mempertebal keyakinannya terhadap kebenaran sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang kedua, berperilaku sebagai orang yang meyakini kebenaran penurunan dan penulisan Al-Quran. Yang ketiga, memahami perbedaan ulama tentang sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Dan yang keempat, terampil memaparkan hasil analisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Sebelumnya, perkenankan Ibu Guru untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Melania Afnani Majid, anak-anak bisa memanggil dengan Bu Mela. Bu Mela sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, semester 7. Di sini anak-anak bisa melihat peta konsep yang telah Bu Mela buat. Peta konsepnya sangat singkat. Di sini kita akan mempelajari yang pertama proses penurunan Al-Quran dan yang kedua sejarah penulisan Al-Quran. Oke, yang pertama kita akan mempelajari proses penurunan Al-Quran. Di sini kita bisa melihat cara-cara wahyu diturunkan. Yang pertama melalui mimpi atau ru'yah shodiqoh. Nah, mimpi seperti itu pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah atau wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, dihembuskan langsung ke dalam jiwa. Maksudnya, wahyu turun secara langsung berarti Allah SWT menghujamkan sesuatu pengetahuan ke dalam jiwa hati Nabi Muhammad tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang ketiga, Allah SWT berbicara dengan Nabi dari balik tabir. Nah, maksudnya Allah SWT memperdengarkan suara dari balik tabir. Cara tersebut dialami oleh Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu atau perintah melaksanakan sholat fardu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian yang keempat, wahyu turun dengan perantara malaikat Jibril. Kemudian tiga cara malaikat Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, muncul di hadapan Nabi Muhammad SAW dalam rupa aslinya yang memiliki 600 sayap. Kemudian yang kedua, menyamar sebagai laki-laki yang elok rupanya. Nah, jadi malaikat Jibril ini pernah suatu saat datang kepada Nabi Muhammad dan menyerupai Dihyah ibnu Khalifah. Siapa sih Bu Guru Dihyah ibnu Khalifah ini? Nah, Dihyah ibnu Khalifah ini merupakan sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan dengan parasnya yang tampan. Nah, diriwayatkan sempat suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Ummu Salamah. Tiba-tiba malaikat Jibril datang hendak menemui Rasulullah. Akan tetapi yang dilihat oleh Ummu Salamah ini adalah Dihyah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak tampak, hanya terdengar suara gemuruh seperti gemerincingnya lonceng. Nah, dalam keadaan seperti ini, malaikat Jibril tidak tampak oleh Nabi. Beliau mendengar suara gemuruh seperti suara lebah atau lonceng yang gemerincing memekakan telinga. Dalam keadaan seperti ini, Nabi mendengar, menangkap, memahami apa yang diterimanya dari malaikat Jibril sebagai wahyu Allah. Selanjutnya anak-anak kita akan mempelajari proses turunnya wahyu. Nah, proses penurunan Al-Quran disebut dengan inzalul Quran. Namun sebagian ulama ada yang membedakan kata inzal dengan tanzil. Nah, menurutnya
inzal ini adalah proses diturunkannya Al-Quran ke Lauhul Mahfuz, sedangkan tanzil proses penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya, perbedaan ulama mengenai proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, kelompok pertama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok kedua berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara bertahap, bagian demi bagian pada setiap Lailatul Qadar. Nah, maksudnya gini, banyak ulama kan yang berpendapat bahwa Al-Quran turun kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran diturunkan 23 kali malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelompok ketiga berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Nah, apa sih Bu Guru yang disebut dengan Bait Al-Izzah? Bait Al-Izzah ialah rumah atau tempat di langit dunia. Kemudian setelah diturunkan ke Bait Al-Izzah ini, baru sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara ketiga pendapat tersebut, pendapat mana sih yang paling dikenal dengan masyarakat? Nah, berpegang pada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bunyinya Ani Bani Abbas qala unzilal Qur'anu fi lailati jumlatan wahidatan ila sama'id dunya wa kana bi mawaqi'in nujum wa kana Allahu yunazzilhu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'din. Nah, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar secara sekaligus ke langit dunia. Setelah itu Allah menurunkan pada Rasulullah secara berangsur-angsur. Hadis riwayat Hakim. Nah, jadi dari ketiga pendapat tadi anak-anak tentang perbedaan ulama mengenai proses penurunan Al-Quran. Nah, pendapat yang pertamalah yang paling dikenal di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz tersebut diturunkan Allah SWT sekaligus ke langit bumi. Kemudian diturunkan lagi secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian selanjutnya, perbedaan ulama mengenai proses penurunan Al-Quran. Yang pertama, kelompok pertama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian baru diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Kelompok kedua berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia secara bertahap, bagian demi bagian pada setiap Lailatul Qadar. Nah, maksudnya gini, banyak ulama kan yang berpendapat bahwa Al-Quran turun kurang lebih 23 tahun. Nah, jadi Al-Quran diturunkan 23 kali malam Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelompok ketiga berpendapat bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah. Nah, apa sih Bu Guru yang disebut dengan Bait Al-Izzah? Bait Al-Izzah ialah rumah atau tempat di langit dunia. Kemudian setelah diturunkan ke Bait Al-Izzah ini, baru sedikit demi sedikit diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, yang pertama, mempermudah dalam menghafal. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dihafal baik oleh Nabi Muhammad sendiri maupun bagi sahabatnya. Juga mempermudah ketika Nabi menyampaikan atau mengajarkan kepada para sahabatnya. Di samping itu, juga untuk memudahkan dalam penulisan Al-Quran oleh
para penulis wahyu. Kemudian yang kedua, memperteguh hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah diutus kepada kaum yang penuh dengan tradisi bertentangan dengan ajaran Islam. Kita tahu sendiri ya keadaan Arab sebelum pra-Islam. Nah, itu masa kebodohan jahiliyah. Nah, untuk memantapkan hati dalam melakukan tugas suci dan menghadapi kesulitan ini, Allah Subhanahu wa taala membimbing dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau sesuai dengan kondisi saat itu, seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran surat Al-Furqan ayat 32. Kemudian yang ketiga, mempermudah memahami dan melaksanakan ajarannya. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia yang harus diikuti. Untuk dapat memahami ajarannya, diperlukan waktu, dan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur berarti lebih memudahkan untuk dipahami dan dilaksanakan ajarannya. Kemudian yang keempat, meringankan dalam penyampaian. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, Nabi Muhammad tidak berat dalam menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Secara psikologis, orang enggan melaksanakan perintah atau meninggalkan yang secara mendadak. Nah, jadi maka dari itu Al-Quran ini disampaikan secara berangsur-angsur untuk meringankan dalam penyampaian. Kemudian yang kelima, menjawab atas permasalahan yang sedang dihadapi Rasulullah SAW. Nah, banyak ayat Al-Quran diturunkan berkenaan dengan sesuatu peristiwa tertentu. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat dalam keadaan tertentu disebut asbabun nuzul. Contoh, turunnya surat Al-Hujurat ayat 13 berkenaan dengan peristiwa Bilal bin Rabah yang berkulit hitam mendapat ejekan ketika mengumandangkan azan. Diturunkannya surat tersebut untuk memberikan ketegasan bahwa di dalam Islam tidak ada diskriminasi. Adapun yang menentukan kualitas seseorang adalah pada kualitas iman dan takwanya. Selanjutnya adalah sejarah penulisan Al-Quran. Nah, yang pertama, penulisan Al-Quran masa Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, beliau membacakannya di hadapan para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau menyuruh para penulis wahyu atau kutab untuk menuliskannya. Yang ketiga, setelah itu Nabi menunjukkan di mana letak urutan ayat yang baru turun dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya. Kemudian yang keempat, setelah selesai diturunkan satu surah, Nabi Muhammad memberikan nama surah tersebut untuk membedakan antara satu surah dan surah lainnya. Demikian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam menjaga wahyu Allah sampai Al-Quran terkumpul secara sempurna yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, kemudian di sini juga bisa anak-anak baca sahabat yang selalu menulis wahyu Al-Quran. Yang pertama, Ubay bin Ka'ab. Yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Dan yang ketiga, Zaid bin Sabit. Nah, dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan bahwa Zaid bin Sabit adalah seorang penulis wahyu utama. Beliau menulis Al-Quran dan membacakannya di hadapan Nabi Muhammad. Hal ini juga diperkuat dalam salah satu riwayat hadis yang berbunyi, wa anil Barra ibni Azibin qala kuntu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala
ud'u li zaidan falyaji billahi wad dawati awil katifi wad dawati, rawahul Bukhari. Yang artinya diriwayatkan dari Barra bin Azib, dia berkata, ketika aku bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, panggilkan Zaid untuk menghadap kepadaku sambil membawa alat tulis dan tulang binatang. Hadis riwayat Bukhari. Berkat hal tersebut, Khalifah Abu Bakar mempercayakan kepada Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Begitu pula ketika Khalifah Utsman bin Affan mempercayakan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis kembali beberapa mushaf yang hendak dikirim ke berbagai kota. Selanjutnya, media yang digunakan untuk menulis Al-Quran pada waktu itu. Yang pertama, ar-riqa, kulit hewan. Yang kedua, al-aktaf, tulang hewan. Yang ketiga, al-lihaf, lempengan batu. Kemudian yang keempat, al-usub, pelepah kurma. Nah, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Jam'ul Quran al-Awal, atau penulisan dan pengumpulan Al-Quran pertama kali. Selanjutnya, penulisan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada awal masa pemerintahannya, terjadilah gerakan menolak membayar zakat dan keluar dari agama Islam atau murtad di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Nah, peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah, terjadi pada tahun 12 Hijriah, di mana telah gugur 70 orang lebih yang hafal Al-Quran. Nah, peristiwa yang memilukan tersebut membuat Umar bin Khattab khawatir akan kehilangan lebih banyak penghafal Al-Quran lagi. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar segera mengumpulkan Al-Quran dan ditulis di dalam mushaf. Nah, di sini juga tertulis panitia atau lajnah penghimpunan Al-Quran masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, Zaid bin Thabit sebagai ketua panitia. Kemudian yang kedua, Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga, Mu'az bin Jabal. Dan yang keempat, Abu Zaid. Kemudian masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, keberadaan Al-Quran pada masa Khalifah Umar secara fisik dinyatakan sudah cukup aman karena beliau lebih konsentrasi pada menjaga nilai-nilai ajarannya. Ketika muncul berbagai persoalan, beliau selalu mengajak agar diselesaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Di sisi lain, beliau Khalifah Umar lebih konsentrasi dalam berdakwah sehingga agama Islam ini semakin tersebar masuk ke berbagai wilayah kekuasaan di sekitarnya. Selanjutnya adalah masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kekuasaan wilayah Islam sudah semakin luas. Para pemeluk agama Islam pun tidak hanya dari bangsa Arab, tetapi juga orang-orang non-Arab yang disebut dengan Ajam. Seiring meluasnya daerah kekuasaan Islam ini, terdapat perbedaan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Nah, oleh sebab itu, sahabat Hudzaifah mengusulkan kepada Khalifah Utsman agar segera mengusahakan keseragaman Al-Quran. Nah, di sini panitia penyusunan Al-Qurannya Zaid bin Sabit, Said bin Al-Ash, kemudian Abdullah bin Al-Zubair, dan yang keempat Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham. Nah, ada pun salah satu tugasnya ialah menggandakan mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar, yang mana mushafnya ini berada di kediaman Hafsah binti Umar, istri Rasulullah SAW yang terkenal pandai membaca dan menulis. Setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidah Hafsah diberikan amanat untuk menjalankan tugas mulia, yaitu menghafal dan melestarikan tulisan asli Al-Quran dalam lembaran-lembaran pelepah kurma. Nah, mushaf yang ada di kediaman Sayyidah Hafsah ini menjadi acuan utama dalam penulisan Al-Quran untuk dikirim ke 4 daerah,
yakni Mekkah, Syria, Basrah, dan Kufah. Selanjutnya, penulisan Al-Quran pasca masa Khalifah Utsman. Mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman belum dilengkapi dengan titik dan harokat, sehingga dapat dibaca dengan menggunakan berbagai macam bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Namun, ketika mushaf tersebut dibaca oleh orang-orang non-Arab atau ajam, mereka kesulitan bahkan sering menimbulkan kesalahan fatal yang dapat mengubah makna. Nah, ini misalnya, suatu ketika ada orang ajam yang membaca Quran Surat At-Taubah ayat 3. Kata wa rasuluhu ini kan seharusnya huruf lam dibaca dhammah, tetapi dibaca oleh orang ajam ini wa rasulihi atau huruf lam dibaca kasroh, yang mana itu menyebabkan perubahan makna. Nah, berdasarkan hal tersebut, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Abul Aswad Ad-Duali yang dikenal dengan tokoh ilmu nahwu, murid sahabat Ali bin Abi Thalib, diutus untuk membuat tanda baca pada huruf-huruf Al-Quran, yang mana awalnya beliau Abul Aswad Ad-Duali ini keberatan melakukannya karena takut membuat sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi karena hal tersebut penting demi menjaga keutuhan Al-Quran dan menghindari salah bacaan yang dapat mengubah makna, maka beliau mau melakukannya. Alhamdulillah, materinya sudah selesai ya anak-anak. Mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya kepada ibu guru mengenai materi sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran ini, bisa disampaikan melalui via grup WhatsApp. Terima kasih, semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.